Adapun bagian pertama yang akan saya jelaskan yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Metabolisme terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis senyawa kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar, misalnya asam amino menjadi protein. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul yang kecil, misalnya glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya, karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Karbohidrat dibagi menjadi dua golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Selanjutnya, ubi jalar. Ubi jalar adalah jenis umbi-umbian yang memiliki banyak keunggulan dibanding umbi-umbi yang lain, diantaranya mengandung karbohidrat dan energi yang tinggi, yang mampu menghasilkan tenaga dengan cepat, serta beberapa zat yang sangat penting bagi tubuh seperti vitamin, mineral, serta antosianin dan sumber kalsium yang dibutuhkan untuk tulang dan gigi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan percobaan karbohidrat yang bertujuan untuk mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum, mengisolasi starch dari ubi jalar, dan melakukan uji iodida pada amilum. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada percobaan ini, yang pertama, bagaimana cara mengidentifikasi hidrolisis amilum atau pati. Yang kedua, bagaimana cara mengisolasi kadar starch pada ubi jalar. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan uji iodida pada amilum. Adapun tujuan pada percobaan ini, yang pertama, dapat mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum. Yang kedua, dapat menentukan kadar starch pada ubi jalar. Yang ketiga, dapat melakukan uji iodida pada amilum. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan suatu golongan senyawa yang dapat dihidrolisis menjadi polisakarida aldehid dan keton. Karbohidrat dalam tanaman berupa amilum atau pati. Amilum adalah homopolimer suatu polimer yang terbentuk oleh hanya satu macam unit monomerik dari glukosa yang digabung oleh mata rantai yang sama dengan maltosa. Macam amilum adalah amilosa dan amilopektin. Bila dilakukan dengan iodin itu memberikan warna merah ungu, sedangkan amilosa memberikan warna biru. Proses fotosintesis akan menghasilkan karbohidrat, terutama glukosa. Di antara berbagai karbohidrat yang penting dapat dibentuk oleh tumbuhan dari glukosa adalah selulosa, sukrosa, dan pati atau amilum. Karbohidrat penting dalam ilmu gizi dibagi menjadi dua golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida yang merupakan molekul dasar dari karbohidrat, disakarida yang terbentuk dari dua monosa yang dapat saling terikat, dan oligosakarida yaitu gula rantai pendek yang dibentuk oleh galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Karbohidrat kompleks terdiri atas polisakarida yang terdiri atas lebih dari dua ikatan monosakarida dan serat yang dinamakan juga polisakarida non-pati. B. Hidrolisis pati. Hidrolisis pati adalah proses dekomposisi kimia dengan menggunakan air untuk memisahkan ikatan kimia dari substansinya. Hidrolisis pati merupakan proses pemecahan molekul amilum menjadi bagian-bagian penyusunnya yang lebih sederhana seperti dekstrin, isomaltosa, maltosa, dan glukosa. Hidrolisis pati dapat dilakukan dengan cara hidrolisis dengan katalis asam, kombinasi asam dengan enzim, serta kombinasi enzim dengan enzim. Hidrolisis pati dengan asam memerlukan suhu yang tinggi yaitu 120 sampai 160 derajat Celcius. Asam akan memecah molekul pati secara acak dan gula yang dihasilkan sebagian besar adalah gula pereduksi. Pada tahap pertama, hidrolisis dilakukan dengan katalis asam sampai mencapai nilai derajat konversi sekitar 40 sampai 50%. Hidrolisis dengan kombinasi asam dan enzim akan mencapai nilai dekstrosa yang dikehendaki sebesar 62% setelah dinetralkan, dijernihkan, dan dihidrolisis dengan enzim dengan memanfaatkan mikroorganisme. C. Integrasi ayat. Karbohidrat merupakan nutrisi alami dalam makanan yang tersusun dari atom karbon, oksigen, dan hidrogen. Karbohidrat berperan penting dalam tubuh manusia agar fungsi organ tubuh dapat berjalan dengan baik. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan percobaan karbohidrat terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 88 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim.
wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Terjemahnya, dan makanlah makanan yang halal lebih baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Manusia dianjurkan melihat dan menyaksikan sendiri pertalian hidupnya dengan bumi, kemudian merenungi datangnya makanan dan tingkat pertumbuhannya, sehingga makanan itu telah ada di hadapannya. Kandungan makanan bergizi yang mengandung protein dan karbohidrat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan jasmani dan manusia dapat merasakan kelezatan makanan dan minuman yang menjadi pendorong bagi pemeliharaan tubuh agar tetap dalam keadaan sehat. Percobaan karbohidrat ini dilaksanakan pada hari Senin 26 April 2021 pukul 7.45 sampai dengan 10.00 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Laboratorium Biokimia Fakultas Sains dan Teknologi secara daring menggunakan aplikasi Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp. Adapun alat-alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah oven, neraca analitik, hot plate, blender, gelas kimia, tabung reaksi, plat tetes, corong pisah, spatula, pinset, rak tabung, pipet tetes, botol semprot, dan gegep. Untuk bahan-bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah Aquades, asam klorida 2 normalitas dan 6 molaritas, es batu, etanol 95%, kain kasah, kertas lakmus, kertas saring, larutan amilum 1%, larutan iodium 0,01 normalitas, natrium hidroksida 2%, pereaksi Benedict, tisu, dan ubi jalar. Pada percobaan uji karbohidrat, prosedur kerja yang pertama yaitu hidrolisis pati. Pada percobaan pertama menyiapkan tabung reaksi lalu mengisi dengan 5 ml larutan amilum 1% dan 2,5 ml asam klorida 2 molar, lalu menghomogenkan dan memasukkan tabung reaksi ke dalam penanas air mendidih. Setelah 3 menit memipet larutan tersebut sebanyak 2 tetes ke dalam plat tetes, lalu menambahkan 2 tetes larutan iodium 0,01 molar. Kemudian melakukan uji iodium selang waktu 3 menit sampai mendapatkan warna kuning pucat. Setelah itu melanjutkan hidrolisis selama 5 menit, kemudian mendinginkan. Kemudian mengambil 2 ml larutan tersebut lalu dinetralkan dengan natrium hidroksida 2%, kemudian menguji menggunakan kertas lakmus. Setelah netral, menambahkan pereaksi Benedict sebanyak 1 ml, menghomogenkan larutan tersebut lalu memanaskan kembali ke penanas air mendidih dan mengamati perubahan yang terjadi. Kedua itu isolasi strek. Pada percobaan kedua yang dilakukan itu mengupas, mencuci dan menimbang ubi jalar sebanyak 60 gram. Menghaluskan ubi jalar menggunakan blender dengan 60 ml Aquades sehingga membentuk suspensi. Setelah itu menyaring campuran tersebut menggunakan kain kasah. Menampung cairan hasil penyaringan ke dalam gelas kimia dan membuang residunya. Mengendapkan cairan ubi jalar lalu menambahkan 60 ml Aquades dan menghomogenkan. Kemudian mengendapkan kembali. Setelah itu mendekantasi dengan 60 ml Aquades dan 25 ml etanol 95%. Mencuci dengan etanol dan menyaring hasil residunya menggunakan kain saring yang telah diketahui bobotnya. Mengeringkan selama beberapa menit dalam oven dengan suhu 50 derajat Celcius setelah menimbang dan mencatat hasil akhirnya. Ketiga itu uji iodida pada amilum. Pada percobaan ketiga yang dilakukan yaitu disiapkan 3 tabung reaksi lalu diisi dengan 3 ml larutan amilum, kemudian ditambahkan 2 tetes asam klorida 6 molar pada tabung pertama, 2 tetes Aquades pada tabung kedua dan ketiga. Setelah itu ditambahkan pada masing-masing tabung 2 tetes larutan iodium 0,01 molar dan diamati perubahan yang terjadi. Kemudian dipanaskan tabung reaksi yang mengalami perubahan warna ke dalam penanas
air mendidih sampai warna pada tabung reaksi kembali menjadi bening. Setelah itu dimasukkan tabung reaksi ke dalam gelas kimia yang berisi es batu, kemudian diamati perubahan warna dan dicatat perubahannya. Itulah prosedur kerja pada uji karbohidrat. Saya Maroh Hernisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai reaksi hidrolisis amilum dan iodin beserta dengan analisis data yang telah kami peroleh. Untuk pertama yaitu reaksi hidrolisis amilum diperoleh untuk waktu hidrolisis selama 3 menit, di mana amilum yang berwarna kuning direaksikan dengan iod yang berwarna orange kekuningan menghasilkan reaksi yang positif, di mana hasil warna yang diperoleh yaitu biru kehitaman yang menandakan terjadinya hidrolisis secara tidak sempurna karena hasil hidrolisisnya masih terdapat amilosa yang merupakan golongan polisakarida. Kemudian untuk waktu hidrolisis selama 6 menit diperoleh hasil warna uji iodin berupa warna ungu yang menandakan terjadinya hidrolisis secara tidak sempurna karena hasil hidrolisisnya masih terdapat amilopeptin yang merupakan golongan dari polisakarida. Kemudian untuk waktu hidrolisis selama 9 menit diperoleh dengan waktu hidrolisis ini menunjukkan hasil positif warna iodin berupa warna kuning kecoklatan yang menandakan terjadinya hidrolisis yang belum sempurna karena hasil hidrolisisnya masih terdapat akrodestin yang merupakan golongan polisakarida. Kemudian waktu hidrolisis selama 12 menit amilum dengan waktu ini menghasilkan hasil positif karena warna uji iodin berupa warna kuning kecoklatan yang menandakan reaksi hasil hidrolisisnya masih terdapat akrodestin yang merupakan golongan polisakarida. Selanjutnya, untuk waktu hidrolisis selama 5 menit menghasilkan hasil yang negatif. Warna uji iodin berupa warna kuning keoransan yang menandakan terjadinya hidrolisis secara sempurna karena hasil hidrolisisnya terdapat maltosa yang merupakan golongan monosakarida. Kemudian untuk waktu hidrolisis selama 18 menit itu menghasilkan warna uji iodin berupa warna keoransan yang merupakan hasil negatif. Hidrolisis terjadi secara sempurna karena hasil hidrolisisnya terdapat glukosa yang merupakan golongan dari monosakarida. Sementara itu, untuk hasil uji iodida pada amilum, pada perlakuan warna sebelum ditambah dengan iod 0,01 molar itu pada tabung pertama yang berisi H2O itu menghasilkan warna yang bening. Sedangkan pada tabung kedua yang berisi HCl juga menghasilkan warna yang bening. Begitu pula dengan tabung ketiga yang berisi dengan NaOH menghasilkan warna bening. Kemudian untuk perlakuan kedua, warna setelah ditambah dengan iod 0,01 molar pada tabung pertama yang berisi dengan H2O menghasilkan warna biru pekat. Pada tabung kedua yang berisi dengan HCl menghasilkan warna ungu, dan tabung ketiga yang berisi dengan NaOH menghasilkan warna bening. Kemudian untuk perlakuan ketiga, warna setelah dipanaskan pada tabung pertama yang berisi H2O menghasilkan warna bening. Begitu pula pada tabung kedua dan ketiga. Masing-masing tabung kedua dan tabung ketiga yang berisi HCl dan NaOH menghasilkan warna bening. Selanjutnya, perlakuan untuk warna setelah didinginkan pada tabung pertama yang berisi H2O menghasilkan warna biru. Kemudian tabung kedua yang berisi HCl menghasilkan warna pucat. Sementara itu, tabung ketiga yang berisi dengan NaOH menghasilkan warna bening.
Nah, selanjutnya kita melangkah ke analisis data. Seperti yang kita ketahui bahwa bobot ubi jalar atau B1 yang kita gunakan yaitu sebanyak 60 gram. Kemudian bobot kertas saring kosong atau B2 yang kita gunakan adalah 0,567 gram. Kemudian bobot kertas saring ditambah amilum atau B3 yaitu sebesar 1,5410 gram. Kemudian yang ingin diketahui yaitu kadar amilum pada ubi jalar sebanyak 50 gram. Nah, untuk cara mengetahui kadar amilum ini dapat menggunakan rumus B3 kurang B2 per B1 kali 100%, di mana untuk hasil yang diperoleh yaitu menghasilkan kadar amilum sebanyak 1,623%. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi perlakuan dan penambahan bahan pada percobaan ini, di mana tahap pertama adalah tahap hidrolisis karbohidrat atau PATI. Tahap ini dimulai dengan memasukkan larutan amilum ke dalam tabung reaksi dan menambahkan asam klorida atau HCl, kemudian dihomogenkan. Penambahan asam klorida berfungsi untuk menghidrolisis amilum dengan cara memutuskan ikatan glikosida pada amilum menjadi unit-unit yang lebih sederhana. Dihomogenkan larutan berfungsi agar larutan amilum dan asam klorida tercampur merata. Memasukkan tabung reaksi ke dalam penanas air mendidih yang berfungsi untuk mempercepat terjadinya hidrolisis. Penambahan larutan iodium ke plat tetes berfungsi untuk mengetahui apakah amilum sudah terhidrolisis dengan sempurna atau tidak. Diambil larutan hidrolisis yang telah dingin, kemudian dinetralkan dengan menggunakan larutan NaOH 2% yang bertujuan untuk menetralkan larutan karena larutan natrium hidroksida bersifat basa kuat. Dilakukan uji dengan menggunakan kertas lakmus untuk melihat apakah larutan telah bersifat basah. Ditambahkan reaksi Benedict untuk mengidentifikasi adanya gula-gula prediksi. Memanaskan di atas bunsen hingga terjadi perubahan warna dari warna biru menjadi warna merah bata. Berdasarkan hasil percobaan pada hidrolisis karbohidrat atau PATI, diperoleh setelah waktu 3 menit pertama larutan berwarna biru kehitaman. Hal ini menandakan bahwa amilum belum terhidrolisis sempurna karena masih terdapat amilosa yang merupakan golongan polisakarida. Pada selang waktu 3 menit kedua, larutan berwarna ungu. Hal ini menandakan bahwa amilum belum terhidrolisis sempurna karena masih terdapat amilopektin yang merupakan golongan polisakarida. Pada selang waktu 3 menit ketiga dan keempat, larutan berwarna kuning kecoklatan. Hal ini menandakan bahwa amilum belum terhidrolisis sempurna karena masih terdapat akrodekstrin yang merupakan golongan polisakarida. Pada selang waktu 3 menit kelima, larutan berwarna kuning. Hal ini menandakan bahwa amilum belum terhidrolisis sempurna karena masih terdapat maltosa yang merupakan golongan oligosakarida. Pada selang waktu 3 menit ke-6, larutan berwarna kuning keoresan. Hal ini menandakan bahwa amilum telah terhidrolisis sempurna karena terdapat glukosa yang merupakan golongan monosakarida. Hasil ini telah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa warna kuning keoresan dihasilkan dari penyerapan iodin pada struktur cincin glikogen yang berikatan sehingga membentuk kompleks berwarna merah hingga kecoklatan. Selanjutnya dihidrolisis lagi selama 5 menit untuk memastikan amilum telah terhidrolisis sempurna. Kemudian didinginkan dan ditambahkan dengan natrium hidroksida untuk memberikan suasana basah pada sampel dan menghalangi terjadinya reaksi antara amilum dan iod sehingga tidak terjadi lagi perubahan. Pada percobaan kedua adalah isolasi starch yang dimulai dengan mengupas, mencuci dan menimbang ubi jalar, kemudian menghaluskannya menggunakan blender. Hal ini bertujuan untuk mengubah ubi jalar dari ukuran padat menjadi ukuran koloid yang tersuspensi dengan air. Menyaring campuran tersebut menggunakan kain kasa berfungsi untuk memisahkan filtrat dan residu, di mana penyaringan dilakukan dengan kain kasa agar tidak mudah robek dan penyaringan dapat berlangsung lebih cepat. Setelah dicampur aquades, diendapkan kemudian didekantasi dengan tujuan untuk memisahkan filtrat dengan residu atau memurnikan karena air atau aquades dapat mengikat kotoran dan melarutkan zat-zat dalam sampel. Didekantasi kembali dengan etanol untuk melarutkan bahan-bahan organik yang tidak larut dalam aquades dan agar filtrat yang tersisa hanya amilum saja. Selanjutnya dikeringkan dengan cara di oven yang bertujuan untuk memperoleh starch yang kering dan murni saat ditimbang.
Pada percobaan ketiga yaitu uji iodida yang dimulai dengan menyiapkan 3 tabung reaksi dan isi dengan larutan amilum 1%, menambahkan 2 tetes aquades pada tabung pertama untuk memberi suasana netral. Pada tabung kedua menambahkan 2 tetes asam klorida untuk memberi suasana asam dan 2 tetes natrium hidroksida pada tabung ketiga untuk memberi suasana basa. Menambahkan 2 tetes larutan iodium pada masing-masing tabung dan diamati perubahan. Larutan iodium di sini berfungsi untuk memberi warna biru pada larutan yang menandakan larutan bereaksi positif. Memanaskan tabung reaksi yang mengalami perubahan warna dalam penanas air mendidih sampai warna kembali menjadi bening. Pemanasan dilakukan untuk menghilangkan warna biru pada larutan. Hal ini terjadi karena pada pemanasan, ikatan antara amilum dengan iodium yang disebut dengan ikatan semu terputus. Berdasarkan hasil yang diperoleh, tabung 1 berisi larutan amilum ditambahkan dengan aquades akan menghasilkan uji positif yang ditandai dengan munculnya warna biru kehitaman. Terbentuknya larutan berwarna biru kehitaman pada penambahan aquades disebabkan karena amilum dapat bereaksi dengan iodin dalam suasana netral yang disertai dengan terbentuknya kompleks berwarna biru dengan iodin. Terbentuknya warna biru kehitaman ketika ditambahkan dengan aquades karena dalam suasana larutan netral, amilum dapat terhidrolisis sehingga memudahkan untuk bereaksi dengan iodin. Dan jika dipanaskan maka akan berubah warna menjadi biru tua. Tabung 2 berisi larutan amilum ditambahkan dengan HCl akan menghasilkan uji yang positif yang ditandai dengan munculnya warna biru kehitaman. Terbentuknya larutan berwarna biru kehitaman pada penambahan HCl disebabkan karena amilum juga dapat bereaksi dengan iodin dalam suasana asam. Iodin membentuk kompleks polisakarida yang besar dengan amilosa menghasilkan warna biru kehitaman ketika ditambahkan HCl. Dalam suasana asam, amilum dapat terhidrolisis sehingga memudahkannya untuk bereaksi dengan iodin membentuk kompleks dan jika dipanaskan maka akan berubah warna menjadi biru tua. Tabung 3 berisi larutan amilum ditambahkan dengan NaOH akan menghasilkan uji negatif yang ditandai dengan munculnya hasil berwarna bening pada larutan. Fungsi penambahan NaOH adalah untuk memberikan suasana basa pada uji iodium. Pada pengujian larutan amilum dan iodium, NaOH menghalangi terjadinya reaksi antara amilum dengan iodium. Hal ini disebabkan karena iodium bereaksi dengan basa sehingga tidak mengalami reaksi dengan amilum. Sehingga uji dengan penambahan NaOH tidak menunjukkan perubahan warna atau larutan tetap berwarna bening. Dan bila dipanaskan tidak akan terjadi perubahan warna. Berdasarkan seluruh rangkaian percobaan yang dilakukan, diperoleh hasil secara keseluruhan untuk identifikasi hidrolisis pati pada perlakuan pertama sampai dengan terakhir dengan selang waktu 3 menit sampai 18 menit, yaitu dengan warna biru kehitaman atau amilosa warna ungu, amilopeptin warna kuning kecoklatan, acrodextrin dan warna kuning keoresan, maltosa dan glukosa. Hasil isolasi starch diperoleh kadar amilum isolasi starch pada ubi jalar adalah 1,623% dari 60 gram ubi jalar. Sementara itu, hasil pada uji iodida pada amilum diperoleh hasil uji iodida bekerja pada suasana asam netral tetapi tidak bekerja pada suasana basa. Saya Nurinda Sari dari kelompok 1 Praktikum Metabolisme Biomolekul. Saya akan mempresentasikan percobaan karbohidrat bagian bab 5 terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama yaitu hasil hidrolisis amilum atau pati yang diperoleh pada perlakuan pertama sampai pada perlakuan terakhir dengan selang 3 menit sampai 18 menit yaitu warna biru kehitaman, amilosa, warna ungu, amilopektin, warna kuning coklat, acrodextrin, warna kuning coklat lagi acrodextrin, warna kuning keoresan, maltosa, dan warna